Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hanum dari Kimia A dengan NIM 210603110037. Di sini saya akan membahas tentang latihan soal pada buku Raymond Chang, yakni soal nomor 14.10, 14.20, 14.23, 14.39, dan 14.40. Baik, untuk soal yang pertama, yakni tulislah persamaan yang menghubungkan konsentrasi reaktan A pada T sama dengan 0 dan T sama dengan T untuk reaksi orde pertama. Didefinisikan semua suku dan berikan satuannya. Diketahui jika ada suatu persamaan reaksi dengan A sebagai reaktan dan produk, maka diketahui ada dua rumus laju. Nah, rumus laju yang pertama yakni min delta konsentrasi A dibagi dengan delta T. Untuk rumus yang kedua yakni laju sama dengan konstanta atau K dikali dengan konsentrasi A. Kemudian dari dua rumus ini disamadengankan menjadi seperti ini. Kemudian yang kita cari adalah K, maka akan menjadi min delta konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan 1 per delta T. Untuk satuan K, ini adalah molaritas per molaritas dikali detik. Molaritas ini bisa dicoret, kemudian hasilnya menjadi 1 per detik atau sama dengan detik pangkat minus 1. Kemudian didapatkan hasil dari perhitungan di atas, didapatkan hasil konstanta laju sama dengan min delta konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan delta T. Jika persamaan 3 didiferensialkan, maka menjadi min D konsentrasi A per D dikali T sama dengan K kali konsentrasi A. D kali konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A sama dengan min K dikali D dikali T. Dengan mengintegralkan T sama dengan 0 dan T sama dengan T, seperti yang diminta pada soal, maka akan menjadi seperti pada yang saya tunjuk ini. Kemudian, ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0 atau konsentrasi mula-mula sama dengan min K kali T, atau ln konsentrasi A dibagi ln A0 atau konsentrasi mula-mula sama dengan min K dikali T. Kemudian, yang kita fokuskan adalah untuk mencari ln A-nya. Sehingga disedemikian rupa menjadi seperti ini. Kemudian soal yang kedua yakni soal 14.20. Perhatikan reaksi A menjadi B, laju reaksinya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Bila konsentrasi A adalah 0,35 molar, hitung konstanta laju jika reaksinya adalah yang A, orde pertama dalam A, yang B, orde kedua dalam A. Dari soal dapat diketahui bahwa laju A adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Kemudian konsentrasi A adalah 0,35 molar. Kemudian yang ditanya adalah konstanta pada orde 1 dan konstanta pada orde 2. Sehingga didapatkan rumus konstanta pada rumus laju dalam orde 1 adalah seperti ini. Yang kita cari adalah K dan yang diketahui adalah laju dan konsentrasi A. Maka kita pindah ruaskan konsentrasi A ini ke ruas kiri. Sehingga
didapatkan nilai K adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 2 per sekon atau detik pangkat minus 1. Begitupun untuk pertanyaan yang B, perbedaannya adalah rumus awalnya, yakni rumus orde 1 dan orde 2. Untuk rumus orde 1, pangkat konsentrasi A-nya adalah 1, dan untuk orde 2, pangkat konsentrasi A-nya adalah pangkat 2. Sehingga nilai konsentrasi A-nya ini kita pangkatkan 0,35 dikali 0,35, yakni hasilnya 0,1225. Satuannya pun menjadi molar kuadrat. Kemudian dihitung sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi 1,31 kali 10 pangkat min 1 atau 0,131 dengan satuannya yakni 1 per molar dikali detik. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yakni soal 14.23. Berapa waktu paruh senyawa jika 75% suatu sampel senyawa terurai dalam 60 menit? Anggaplah kinetika orde pertama. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah rumus pada orde pertama. Baik, untuk diketahui mula-mula, karena ini persen, maka waktu paruh senyawa jika 75%. Jadi yang bereaksi itu 75%. Maka untuk konsentrasi mula-mulanya adalah 100% itu tadi. Karena ini konsentrasi, maka satuannya adalah molar. Kemudian untuk konsentrasi A, kemudian jadi dikurangi dari konsentrasi mula-mula dan dari konsentrasi yang sudah dipakai, sehingga 100 dikurangi 75 menjadi 25 molar. Nah, untuk waktu untuk satuan internasionalnya ini adalah detik, maka kita rubah dari 60 menit ini menjadi detik dengan dikali dengan 60 detik. Sehingga 60 menit sama dengan 3.600 detik. Kemudian yang ditanya adalah waktu paruh atau T setengah. Untuk mencari T setengah ini, pada rumus ini, T setengah sama dengan ln 2 per K. Nah, yang kita butuhkan adalah K. K ini kita ambil dari rumus orde pertama, yakni rumus yang ini. Jadi, dari yang kita ketahui nanti dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga nanti didapatkan hasil K. Ln A 0 sama dengan min KT. Ln A, untuk ln-nya ini kita turunkan sampai ke bawah nanti sampai dihasilkan hasil bagi dari konsentrasi A dengan konsentrasi A mula-mula. Konsentrasi A-nya adalah 25 molar, konsentrasi A0 atau konsentrasi mula-mulanya adalah 100 molar. Kemudian untuk K-nya ini yang kita cari. Kemudian yang untuk T-nya ini adalah 3.600 detik. Kemudian ini molar dengan molar kita coret. 25 per 100 itu ada 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Kita cari ln 0,25 adalah sama dengan 1,38. Kemudian ini masih tetap kita tulis. Min dengan min kita coret. Kemudian kita cari K-nya. Berarti yang 3.600 kita pindah ruaskan dengan dibagi. 1,38 dibagi 3.600 detik adalah hasilnya 3,8 kali 10 pangkat min 4 detik pangkat min 1. Pada ini sudah ketemu nilai K-nya, kemudian kita cari waktu paruh orde 1. Waktu paruh orde 1 adalah ln 2 per K. Ln 2 sama dengan 0,693 dibagi dengan nilai K yang sudah kita dapat. Hasilnya adalah 1.800 detik. Lanjut untuk soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan mekanisme reaksi?
Sederetan reaksi elementer yang berkaitan dengan suatu reaksi keseluruhan disebut dengan mekanisme reaksi. Reaksi tunggal atau single reaction adalah jika ada satu persamaan stoikiometri tunggal dan satu persamaan kecepatan tunggal untuk mempresentasikan berlangsungnya reaksi. Contohnya, A plus B menjadi R. Reaksi jamak. Kemudian reaksi jamak atau reaksi ganda, yakni multiple reaction, adalah jika ada lebih dari satu persamaan stoikiometri yang dipilih untuk mempresentasikan perubahan yang teramati, sehingga lebih dari satu persamaan kinetika diperlukan untuk menyatakan perubahan komposisi semua komponen yang terlibat dalam reaksi. Contohnya, ada reaksi tunggal bolak-balik, ada reaksi irreversible seri, ada reaksi irreversible paralel. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme reaksi, yakni yang pertama, mekanisme reaksi merupakan uraian secara rinci mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan dari reaktan awal atau yang teramati menjadi produk yang reaksi atau yang teramati. Secara keseluruhan, ditinjau dari aspek molekuler. Kemudian yang kedua, mekanisme reaksi bersifat dugaan atau postulat yang merupakan hasil pemikiran secara induktif. Yang ketiga, mekanisme reaksi terdiri dari sejumlah tahap reaksi elementer. Yang keempat, mekanisme reaksi melibatkan spesies-spesies lain dalam sistem reaksi atau yang bukan reaktan maupun produk yang tidak muncul pada persamaan stoikiometrinya secara keseluruhan. Spesies-spesies ini biasa disebut sebagai intermediat atau zat antara. Kemudian yang kelima, beberapa spesies intermediate merupakan molekul stabil yang dapat dideteksi keberadaannya dan dapat diisolasi di laboratorium. Dan yang terakhir, intermediate mempunyai lifetime yang sangat singkat dan jumlahnya sangat sedikit. Kemudian soal yang terakhir, yakni soal 14-10. Apa yang dimaksud dengan tahap elementer? Jika persamaan kecepatan reaksi berkaitan langsung dengan persamaan stoikiometrinya. Suatu reaksi kimia tidak selalu berjalan dalam satu langkah reaksi, namun juga terjadi beberapa tahapan reaksi yang hanya berkaitan dengan satu atau dua molekul. Contohnya pada reaksi A plus B menjadi R, ini diketahui min RA sama dengan K kali CA kali CB. Kemudian 2A menjadi P, min RA sama dengan K kali CA pangkat 2. Sederetan reaksi elementer yang berkaitan dengan suatu reaksi keseluruhan disebut mekanisme reaksi. Ditinjau dari molekularitas, yaitu jumlah molekul reaksi dalam tahap sederhana, maka molekularitas dengan order reaksi tetap tidak sama dengan hukum laju keseluruhan. Artinya, satu atom H tertentu akan menyerang pada reaksi molekuler, satu atom H tertentu akan menyerang molekul BR2 tertentu menghasilkan molekul HBr dan Br. Pada reaksi unimolekuler, pada reaksi yang ini, molekul tunggal saling bertumbukan menjadi susunan molekul baru. Contoh, isomerisasi siklopropana menjadi propana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.